Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, tanggal 22 Agustus 2021, kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Kita patut mengucap syukur karena meskipun kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi kita untuk berjumpa secara fisik, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita berbakti. Dalam ibadah hari ini, karena tingkat penyebaran COVID-19 masih tinggi, maka seluruh pelayan ibadah melakukan rekaman secara mandiri di rumah masing-masing dengan bantuan tim multimedia melalui proses editing. Sebagian pelayan yang melakukan rekaman di gedung gereja dihadiri personel yang sangat terbatas dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Majelis GKI Diponegoro menghimbau kepada jemaat dan simpatisan sekalian agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Diinformasikan juga kepada jemaat sekalian bahwa apabila jemaat membutuhkan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, maka jemaat dapat menghubungi kantor gereja pada hari dan jam kerja atau majelis, atau melalui koordinator sektor masing-masing. Dalam ibadah ini, kita akan menggunakan liturgi khusus dalam rangka hari ulang tahun ke-33 Sinode GKI dengan tema Berderap dalam Persekutuan Kasih dan Karya. Marilah kita bersama menjaga kekhidmatan dan masuk dalam ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-33. Ulang tahun menandakan sebuah gerakan. Gerakan itu bukti dari kehidupan. Meskipun orang biasanya membayangkan untuk manusia bahwa gerakan itu seperti sebuah garis yang makin menanjak, makin tinggi, dan bahwa pada titik tertentu ada kemapanan. Jadi kalau orang sudah mencapai banyak hal, disebut sudah mapan, seakan-akan sudah selesai. Tapi adakah hidup yang benar-benar mapan? Apalagi di zaman sekarang di mana perubahan-perubahan begitu cepat terjadi, perlu selalu kan melakukan improvisasi, bahkan siap untuk berubah, namanya adaptif terhadap keadaan yang berubah. Ya, orang juga bisa saja memulai sesuatu yang baru di usia yang relatif tua. Bisa mulai kuliah di usia 60-70 tahun. Mulai bisnis setelah pensiun. Ada banyak hal baru yang bisa dilakukan orang tanpa mengenal usia. Saudara-saudara, gerakan yang seperti ini bukankah mengingatkan kita juga akan Tuhan? Tuhan yang terus berkarya. Dan Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua untuk berkarya. Dan di dalam melakukan karyanya itu banyak hal-hal baru juga yang dihasilkan, yang ditemui oleh Tuhan sendiri, sebagaimana sampai dengan sekarang kita mengalaminya. Jadi kalau kita hidup di zaman komputer, di zaman digital seperti sekarang, kita tahu bahwa di zaman seperti ini juga Tuhan masih berkarya. Oleh sebab itu tugas kita sebagai gereja dalam hemat saya ada dua. Yang pertama adalah bahwa kita ikut serta di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Dan itu berarti bergerak terus, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua adalah bahwa kita menjadi saksi bahwa Tuhan itu terus-menerus bekerja. Ya, kita memang membaca di Alkitab, Tuhan mencipta itu pada awal dunia ini. Tapi
Alkitab juga menceritakan bahwa Tuhan terus bekerja setelahnya. Dan kita juga sebagai orang beriman meyakini sampai dengan sekarang ini pun Tuhan terus bekerja. Nah, bekerja bagi Tuhan adalah mencipta, berkreasi, menghasilkan sesuatu yang baru, memperbaiki yang rusak atau yang berhenti. Nah, dengan begitu maka ketika Tuhan mencipta, bekerja, ada pengharapan bahwa sesuatu itu tidak boleh berhenti, tidak boleh dibiarkan dalam keadaan mati atau rusak. Perlu diperbaiki, perlu diperbarui. Kata pengharapan itu sendiri sudah mencerminkan adanya tantangan, adanya kesulitan, adanya hambatan. Maka berharap berarti tidak berhenti di tengah kesulitan, hambatan, tantangan yang ada, mencari jalan, berkreasi secara kreatif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Sekaligus juga karena kita tahu bahwa bekerja bagi Tuhan tidak sendiri, dia melibatkan manusia bahkan alam semesta, dan semua penciptaan itu adalah hasil kolaborasi antara Tuhan dan makhluk-makhluk yang dia ciptakan. Maka terus bekerja tidak menyerah itu sama dengan mengupayakan kerjasama, kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, gerakan yang seperti inilah yang kita hidupi sampai dengan sekarang. Di dalam batasan sebagai gereja, kita melihat bahwa gerakan penyatuan ini tidak berhenti sampai dengan antar GKI saja. Gerakan ini harusnya makin meluas dengan gereja-gereja lain yang kita sebut dengan gerakan ekumene. Tetapi ekumene di masa sekarang ini juga tidak dapat dibatasi hanya ekumene manusia. Harus merupakan juga ekumene yang melibatkan alam semesta, makhluk-makhluk bukan manusia. Seluas penciptaan oleh Tuhan itulah, demikian pula gerakan ekumene yang perlu kita lakukan. Maka kiranya di ulang tahun yang ke-33 ini semangat kita untuk berkolaborasi tidak dihentikan oleh kesulitan dan hambatan yang ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata bubar, jalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, justru makin bersemangat untuk merangkul semua pihak dan menyadari tentang keterlibatan dari banyak pihak dalam kehidupan bersama kita. Gerakan yang seperti ini mungkin tidak ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kiranya dunia ini makin dibuat menjadi baik oleh karena gerakan seperti ini, dan upaya kita untuk menularkan semangat yang seperti ini dapat disambut oleh banyak pihak, gereja-gereja maupun masyarakat secara luas, bahkan alam semesta ini. Biarlah kita selalu menjadi berkat, oleh karena kita sudah banyak menerima berkat daripada Tuhan, kita belajar untuk seperti Tuhan, menjadi berkat bagi semesta. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama makin kuat.
hendak menghadap Allah di Sion. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kasih Allah mengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur jika tahun ini kita diperbolehkan untuk merayakan HUT ke-33 penyatuan GKI. Gereja Kristen Indonesia lahir dari sebuah imajinasi tentang adanya kesatuan. Pertama-tama tentu kesatuan gereja, sebagaimana harapan Tuhan Yesus dalam doanya supaya mereka semua menjadi satu. Kita harus mengakui ada banyak kepelbagaian di tengah hidup ini. Kepelbagaian yang tampak dalam kehidupan terlalu rawan untuk dibiarkan begitu saja. Nafsu pengagungan diri mudah mencuat di tengah kepelbagaian dengan akibat peniadaan terhadap yang lain. Kalau ini yang terjadi, salahnya bukan terletak pada kepelbagaian yang ada di tengah hidup ini sendiri. Salahnya adalah keengganan untuk berimajinasi bahwa yang beragam itu juga terhubung satu dengan yang lain. Hubungan yang sebenarnya saling bergantung. Tetapi kebergantungan tersebut tidak selalu kasat mata. Maka butuh imajinasi untuk mengakui dan mengamininya. Selanjutnya, imajinasi tentang kesatuan hidup juga dibutuhkan untuk memajukan peradaban. Peradaban bisa maju jika manusia mampu menjawab tantangan dengan kreativitas. Saat ini GKI menghadapi berbagai tantangan. Tantangan itu sifatnya internal dan eksternal. Yang internal antara lain konflik-konflik antar kelompok dan antar individu. Tidak perlu malu untuk mengakuinya. Sekalipun semua menghayati panggilannya sebagai pelayan dan bertekad untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun karena alasan tertentu ada saja yang berkonflik. Penatua dengan pendeta, pendeta dengan pendeta, anggota jemaat dengan anggota jemaat, dan sebagainya. Sebab konfliknya juga macam-macam, mulai dari yang sepele atau seharusnya sepele, sampai dengan yang prinsip atau dikesankan sebagai prinsip. Apalagi di masa pandemi yang berkepanjangan ini semakin banyak orang yang gelisah, bahkan terganggu jiwanya. Teori konspirasi laku keras, sikap orang bisa menjadi ekstrim, situasi politik menjadi panas, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Apakah GKI mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara kreatif? Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan kepastian. Potensi memang ada. Salah satunya adalah yang datang dari pengalaman selama 33 tahun ini. Pengalaman mengelola kesatuan telah membuahkan banyak kreativitas. Dan itu adalah modal yang baik untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan mendatang. Tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa pengalaman yang sudah banyak itu akan membuat GKI mampu menjawab tantangan-tantangan di masa kini dan nanti. Maka tidak ada jalan lain selain melanjutkan imajinasi tentang kesatuan GKI. Imajinasi ini belum selesai dan mungkin juga tidak akan pernah selesai. Umat kekasih Tuhan,
Ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi? Tidak berhenti untuk terus berderap dalam karya dan kasih? Atau kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Umat kekasih Tuhan, ulang tahun GKI hari ini kita rayakan masih dalam situasi pandemi yang penuh keterbatasan. Ibadah tatap muka, aktivitas gerejawi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan secara terbatas. Di satu sisi, keterbatasan dapat menantang kita menjadi lebih kreatif dan inovatif. Tetapi di sisi lain, keterbatasan dapat juga membuat kita menjadi pasif dan apatis. Apakah kehidupan bergereja kita di masa ini diwarnai dengan kreativitas dan inovasi, tidak berhenti, dan terus berderap dalam karya dan kasih? Ataukah kehidupan bergereja menjadi redup dan dingin? Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, seraya bertanya kepada diri sendiri, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Bapa Sorgawi, ketika pandemi datang, kami hidup dalam keterbatasan. Namun tidak ada yang dapat membatasi kasih-Mu kepada kami. Pemeliharaanmu, penyertaanmu, dan penguatan yang daripadamu tetap kami rasakan. Kami sadar bahwa keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi kami untuk tetap rindu bersekutu, walaupun secara online. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kami tetap berkarya di gereja di tengah masyarakat. Namun demikian,
Kami mengakui bahwa keterbatasan kerap membuat kami tidak lagi berderap dalam karya dan kasih. Ampunilah kami jika kami menjadi malas berbakti, jika kami menjadi enggan melayani, jika kami menjadi berhenti mengasihi. Mampukanlah kami sebagai gereja-Mu untuk tetap rindu bersekutu, tetap berderap bersama dalam melayani dan mengasihi. Inilah pengakuan dan permohonan yang kami naikkan di dalam nama Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Melalui perantaraan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, 19 dan 21 tertulis, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai untuk kita semua. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Ya Allah, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Namun, tak bisa kami pungkiri bahwa di tengah-tengah rasa syukur kami masih diliputi kekhawatiran,
ketakutan ketika ada pergumulan dan tantangan-tantangan yang ada di hadapan kami. Namun biarlah ya Allah melalui kesempatan ini, dalam persekutuan dan khususnya ketika kami boleh merenungkan sabda-Mu, kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan, agar kami senantiasa siap dan tetap percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami di dalam setiap pergumulan dan tantangan-tantangan yang ada di hidup ini. Berkati hati dan pikiran kami ya Allah, agar kami boleh dengan sungguh dan serius menggumulkan sabda-Mu, dan kami boleh belajar untuk mengaplikasikannya dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami senantiasa rindu untuk mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, melalui perantaraan Roh Kudus kami berdoa dan kami juga memohon. Amin. Yosua 24 ayat 1 sampai dengan 2 dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 18. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnyalah para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan Allah. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain." Dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 18. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-56 sampai dengan 69. Demikian bunyinya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah."
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan yang mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga kita masih beribadah secara daring, secara online. Namun biarlah meskipun memang dilakukan seperti ini, kita masih boleh terus bersuka cita. Ya, kita tidak berlarut-larut dalam kekecewaan atau kesedihan. Nah, saudara, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Voera Gea. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah mengkerutkan kening begitu ya. Ini namanya kok aneh banget begitu ya. Ini nama apa gitu ya. Ini makhluk macam apa yang sedang berbicara di depan kita begitu ya. Ya, saudara, nama saya memang unik karena ini adalah bahasa Nias ya. Ayah saya orang Nias, tapi ibu saya orang Sunda. Saya besar di Jakarta, tepatnya di pinggiran Jakarta, saudara. Ya. Dan sekarang saya melayani di GKI Gresik. Saya biasa dipanggil Vo, atau ada juga orang-orang yang memanggil nama saya dengan Ramos, begitu ya. Itu adalah nama kecil saya. Bapak Ibu bisa panggil Vo atau Ramos, silakan. Ya. Nah, saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama menggumulkan sebuah tema berderap dalam persekutuan kasih dan karya. Saudara mungkin masih ingat bahwa yang lalu ada berita yang kemudian memperlihatkan ada keluarga begitu ya yang mau menyumbangkan bantuan dana untuk COVID-19 ini sebesar 2 triliun, saudara. 2 triliun. Jumlah uang yang fantastis. Ya. Kalau saya pribadi jujur, belum pernah menyentuh uang sebanyak itu. Jangankan 2 triliun, saudara. Puluhan juta saja belum pernah. Mungkin saudara pernah begitu ya. Dan saya percaya itu bukanlah uang yang sedikit, itu uang yang sangat banyak. Dan tentu saja ketika ada berita itu ada begitu banyak orang yang bersuka cita, ada begitu banyak orang yang berbahagia ya di tengah-tengah situasi yang murung, di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Ada bantuan yang melegakan. Tetapi saudara, ternyata berita itu berujung pada kekecewaan. Bukan hanya bagi mereka yang membutuhkan bantuan itu, mungkin masyarakat Indonesia juga ikut kecewa. Mungkin saudara juga ikut kecewa. Kenapa? Karena ternyata uang itu tidak ada. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya yang ada hanyalah kekecewaan. Entah motifnya apa, tetapi itu mengecewakan banyak orang. Nah, saudara, ada begitu banyak berita-berita lain yang mungkin bisa mengecewakan. Tapi percayalah bahwa ada satu berita yang terus membuat kita bersuka cita dan tak berhenti untuk berpengharapan. Yaitu berita yang mengatakan bahwa Yesus adalah roti yang hidup. Dan melalui pernyataan itu Yesus mengajak
untuk makan daging dan minum darahnya. Dan ajakan itu adalah ajakan yang mau mengundang kita untuk masuk ke dalam persekutuan Allah Trinitas. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-56 dan 57, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Artinya apa? Ketika kita menerima ajakan dan undangan ini, kita hidup bersama-sama dengan Kristus dalam persekutuan kasih Allah Trinitas itu, bersama dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita dipanggil untuk ikut ambil bagian di dalam persekutuan. Namun ketika kemudian Yesus mengatakan bahwa ia adalah roti yang hidup dan mengundang orang untuk juga ikut ambil bagian di dalamnya, tidak semua orang bisa menerima undangan itu. Tidak semua orang mau dan mengerti ajakan itu. Dan itu nampak sekali dalam bacaan kita, khususnya di ayatnya yang ke-60. Ketika banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengar perkataannya? Tentu ini menjadi hal yang sangat sulit. Dan pada akhirnya, saudara, ada begitu banyak murid-murid yang akhirnya tidak mau untuk ikut Yesus. Banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Ayatnya yang ke-66 mengatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Karena orang-orang gak percaya, karena orang-orang gak mengerti, karena orang-orang gak mau lagi ikut ambil bagian. Padahal sebelum-sebelumnya Yesus telah menjelaskan sedemikian rupa. Tapi masih saja ada orang-orang yang tidak percaya. Dan Yesus justru terus untuk mencoba meyakinkan, tapi tetap saja orang-orang tidak menerima itu. Orang-orang bersungut-sungut akan pernyataan Yesus itu. Namun saudara, meski banyak orang-orang yang tidak mau mengikut, yang akhirnya mengundurkan diri, tetapi 12 murid Yesus itu mau menerima. Bahkan Petrus berkata, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Itu keluar dari mulut Petrus. Dan itu menjadi sebuah pengakuan dari Petrus. Dan saya percaya itu juga yang diakui oleh murid-murid yang lain. Jelas sekali dikatakan dalam ayat yang ke-68b sampai dengan ayat yang ke-69. Bahwa para murid tidak meninggalkan dan mereka tetap percaya. Pertanyaannya sekarang saudara adalah, mengapa para murid itu percaya? Mengapa mereka percaya? Saudara, jawabannya adalah karena para murid, mereka mau membuka diri mereka. Di tengah-tengah orang yang banyak itu yang menutup diri mereka, para murid membuka diri mereka. Mereka mau mendengar. Mereka tidak mengeraskan hati mereka. Mereka membuka diri mereka untuk Yesus itu hadir
dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah di tengah-tengah situasi yang sulit dan murung ini, kita mau membuka diri kita? Atau jangan-jangan kita hanya mengandalkan diri kita. Kita menutup rapat-rapat hidup kita. Sehingga kita justru tanpa sadar tidak mau ikut ambil bagian dalam persekutuan kasih itu. Maka ketika kita mau ikut ambil bagian dalam persekutuan kasih Allah Trinitas itu, kita perlu bersedia untuk membuka diri kita. Dan bukan hanya berhenti membuka diri, tapi juga kita mau untuk belajar, saudara. Kita belajar berproses di dalamnya. Mungkin tidak sempurna, mungkin banyak kurang di sana dan di sini, tentu saja. Tetapi ada pembelajaran, kita mau terus untuk belajar, saudara. Bukankah hidup ini adalah pembelajaran? Kita berusaha beradaptasi dengan situasi yang sekarang ini. Kita belajar untuk bagaimana bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita belajar. Dan itu juga yang harusnya kita hayati. Ketika kita mau diundang dalam persekutuan kasih itu, kita mau belajar, saudara. Mungkin masih ada kurang di sana di sini, gak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kita mau belajar. Dan ketika kita mau membuka diri kita, ketika kita mau belajar, saudara, disitulah kita bersedia untuk mengalami penyertaan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun. Selalu ada penyertaan Tuhan. Dan rasanya hal inilah yang kemudian membuat para murid itu menjadi percaya bahwa Yesus adalah roti yang hidup. Mereka membuka diri mereka. Mereka mau belajar. Dan mereka bersedia mengalami penyertaan Tuhan. Nah, saudara, kesediaan membuka diri, kesediaan mau belajar, kesediaan mau mengalami penyertaan Tuhan inilah yang rasanya membuat kita pada akhirnya bisa merayakan hari jadi, hari ulang tahun Sinode GKI. Kita tahu bahwa sejarah menyatakan bahwa dulu kita ini terbagi-bagi menjadi Gereja Kristen Indonesia Jawa Timur, Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah, Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat. Namun di tengah-tengah perpecahan-perpecahan yang ada, GKI di masing-masing wilayah belajar untuk menggalang kebersamaan, untuk mewujudkan penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Dan itu terwujud dan diresmikan pada tanggal 26 Agustus 1988. Ketiga gereja itu menjadi satu gereja yang diberi nama Gereja Kristen Indonesia. Dan itu bisa terjadi kenapa? Karena ada kesediaan membuka diri, kesediaan mau belajar, kesediaan untuk mengalami penyertaan Tuhan, saudara. Tanpa itu, mungkin kita masih tetap masing-masing, ya. Jawa Barat ya Jawa Barat, Jawa Tengah ya Jawa Tengah, Jawa Timur ya Jawa Timur, begitu ya. Tapi dengan kesediaan itu, saudara, kita bisa menjadi satu gereja. Dan pada hari ini kita merayakannya.
Dan ketika kita mau terus membuka diri, ketika kita mau terus belajar, ketika kita mau terus mengalami penyertaan Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Perjalanan gereja kita membuktikan bahwa ketersediaan itu memampukan kita untuk dapat mengekspresikan iman kita melalui konfesi GKI 2014. Itu adalah wujud nyata ketika kita mau membuka diri, ketika kita mau belajar, ketika kita mau menyelami penyertaan Tuhan, dan kita mengekspresikan iman kita secara bersama-sama dalam konfesi GKI 2014. Dan tidak hanya itu saja, saudara. Toh, kita juga mewujud nyatakannya dalam karya yang nyata. Perhatikan, ketika kita membantu saudara-saudari kita yang mengalami musibah, misalnya yang waktu terjadi di NTT, Gerakan Kemanusiaan Indonesia menjadi sebuah karya nyata kesederapan kita sebagai sinode GKI. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Bahkan dalam lingkup klasis ataupun sinode wilayah, kita pun juga menciptakan kegiatan-kegiatan kesederapan yang nyata. Bahkan dalam lingkup sinode wilayah, saudara, khususnya Jawa Timur, kita mungkin tidak asing lagi dengan Ijol Market, Ijol Food. Sebuah gerakan yang nyata untuk mau berbagi kasih. Bahkan di tengah-tengah krisis ini. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Dan bukan hanya itu, saudara. Yayasan Komunikasi Bersama misalnya, atau Ignite GKI. Berusaha untuk mengenyangkan spiritualitas kita. Yang senantiasa haus dan lapar akan firman Allah. Itu sama-sama diwujud nyatakan. Dan itu dilakukan secara bergiliran. Secara bersama-sama. Dan bukankah, saudara, itu adalah karya nyata. Bagaimana kemudian panggilan atau undangan persekutuan kasih Allah itu bisa kita wujudkan. Hari jadi sinode GKI ini, marilah kita terus menyatakan kesederapan kita dalam kasih dan karya. Saudara, PPKM boleh saja membatasi aktivitas kita. Tetapi PPKM tidak boleh membatasi persekutuan kasih dan karya kita bagi sesama dan bagi dunia ini. Selamat hari jadi untuk GKI. Selamat menyatakan, mewujudkan karya dan kasih yang nyata. Tuhan memampukan kita semua. Amin.
Marilah jemaat dengan sikap sempurna bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk sapaan sabda-Mu yang boleh mengingatkan, untuk kami boleh terus menyatakan kasih dan berkarya bagi sesama dan bagi dunia. Biarlah ya Allah, kami boleh dengan setia melakukan apa yang telah Engkau sampaikan bagi kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan berjemaat. Barangkali ada di antara kami yang begitu bergumul dan terdampak COVID-19 ini. Bagi setiap kami yang sedang dalam masa pemulihan, kiranya Kau berikan semangat dan pengharapan. Bagi setiap kami yang bergumul karena masalah keuangan, karena masalah pekerjaan, kiranya Engkau berikan kami daya juang untuk tetap bertahan, untuk terus mau memberikan yang terbaik di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Bagi setiap kami yang mengalami konflik dan persoalan-persoalan dalam rumah tangga,
Kiranya ya Allah, Kau curahkan damai sejahtera-Mu bagi setiap kami, agar kami boleh dengan kerendahan hati untuk mau belajar mengampuni dan memperbaiki relasi-relasi kami yang rusak. Ya Tuhan, dalam kemurahan, Dengarkanlah doa kami. untuk pergumulan bersama kami sebagai Gereja Kristen Indonesia, biarlah ya Allah, kiranya Engkau boleh memberkati setiap kami sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota ataupun simpatisan GKI. Biarlah kami boleh terus mau belajar, terus mau bekerja sama, terus mau belajar bersederap satu dengan yang lain. Dan itu semua kami lakukan dengan semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya kehadiran kami sebagai GKI, begitu pun juga dengan program-program kami, itu boleh dapat menjadi terang dan garam bagi sekitar kami dan bagi dunia ini. Ya Tuhan, dalam kemurahan, Dengarkanlah doa kami. kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia dan pergumulan dunia. Engkau tahu bahwa kami masih berjibaku dengan pandemi COVID-19. Kiranya ya Allah, Engkau berkati para pemimpin kami, agar mereka boleh terus berupaya. Mereka boleh terus memberikan yang terbaik di dalam mengatasi pergumulan-pergumulan bangsa. Engkau berikan mereka hikmat ya Allah, agar mereka mampu terus memberikan solusi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berikan juga mereka ya Allah tanggung jawab, agar mereka dengan setia untuk terus dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Kau juga berkati dan ajarilah kami ya Allah, untuk supaya kami juga boleh tetap berkontribusi untuk dapat memulihkan bangsa dan negara kami. Ajarilah kami untuk boleh taat dengan protokol kesehatan. Ajarilah kami untuk boleh saling mempedulikan, memperhatikan satu dengan yang lain, tanpa membeda-bedakan suku, ras, ataupun agama. Kiranya kami boleh Engkau utus di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi kepanjangan cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam kemurahan, Dengarkanlah doa kami. inilah ya Allah syafaat kami. Sempurnakanlah sebagaimana juga Engkau telah mengajarkan kepada kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi, karena kebaikan Tuhan yang kita terima juga Ia berikan dalam segala keadaan. Pemazmur dalam Mazmur 107 ayat 1 berseru, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Jemaat dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja dengan menambahkan angka tertentu pada nominal persembahan
sebagai kode sesuai peruntukan persembahan. Kode untuk persembahan dapat dilihat di layar atau di warta gereja, atau dapat juga melalui aplikasi dompet digital scan QR, serta dapat juga melalui kotak persembahan yang ada di gereja. Mari kita bawa persembahan ke hadapan Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bawa persembahan ke dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu. Dalam rasa syukur ini kami membawa persembahan kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini agar menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan bagi gereja dan sesama. Ajarlah kami agar kami dapat juga memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita jalani hidup kita ke depan sebagai warga Gereja Kristen Indonesia dengan mewujudkan Konfesi GKI 2014 dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita nyatakan tekad kita itu dengan bersama-sama mengucapkan Konfesi GKI demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab, serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam seperti pemilik taman, yang merawat dan menjaga anak-anaknya seperti ibu atau bapa, yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan,
yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi. Yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injilnya kepada segala makhluk. Yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kami dari sekarang dan selama-lamanya. Marilah
bersederap satu dalam menjalin persekutuan di Gereja Kristen Indonesia. Kiranya kasih Allah mempersatukan kita. Marilah berderap satu dalam mengasihi Allah dan sesama. Kiranya anugerah Yesus Kristus mengobarkan kasih di hati kita. Marilah berderap satu dalam berkarya bagi dunia. Kiranya pernyataan Roh Kudus memberanikan kita berkarya. Sekarang lanjutkanlah kehidupanmu dan terimalah berkat-Nya. Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.